Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada pagi hari ini kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini juga Bapa, sebelum kami melangkah melakukan segala pekerjaan kami ingin merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat Bapa untuk boleh memahami firman-Mu, agar apa yang kami lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan buat kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita pada hari ini, beberapa bulan ini kita disuguhkan akan berita yang lagi viral, penegak hukum melanggar hukum. Harapan masyarakat pada umumnya kepada penegak hukum yang melanggar hukum, maka hukuman yang dijatuhkan kepadanya hendaknya keras dan tegas. Karena mereka dipahami orang yang mengetahui undang-undang dan namun tidak melakukan sebagaimana harusnya sesuai dengan apa yang dia ketahui. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengetahuan yang benar ternyata belum tentu melahirkan tindakan yang benar. Ini menegaskan bahwa efek dan dorongan untuk berbuat dosa itu sangat kuat dan sulit untuk bisa keluar tanpa pertolongan Tuhan. Sehingga Yakobus 3 juga ayat 1 mengingatkan kita, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Karena guru dipercayai adalah orang yang memiliki pengetahuan, namun belum tentu melakukan mengajarkan apa yang diketahui. Dan seorang guru diyakini dia memiliki pengetahuan dan mengajarkan yang benar, dan ternyata tidak melakukan apa yang diajarkannya. Sehingga Yakobus mengingatkan bahwa hati-hati dan jangan mau kita dikenal sebagai tokoh agama bila kehidupan kita tidak mencerminkan apa yang kita pahami. Nah, inilah yang menjadi sapaan kita pada pagi hari ini. Rasul Paulus mengingatkan Timotius yang sudah dipanggil dan mau bersedia melayani Tuhan di usia muda,
suatu hal kebanggaan yang luar biasa buat Rasul Paulus, sehingga dia mendorong Rasul Paulus agar jangan sama seperti tokoh-tokoh agama yang ada di sekitarnya yang tidak menjadi contoh bagi orang yang beriman. Nah, untuk itu dia mengatakan seharusnya orang yang memiliki pengetahuan tentang agama, tentu dia mencerminkan bagaimana sebenarnya orang yang memiliki pengetahuan itu. Karena pengetahuan agama itu yaitu Taurat, yang menguasai Taurat berarti adalah orang-orang yang mau memperbaiki kehidupannya dan mau juga melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, karena Taurat ataupun undang-undang agama yaitu adalah tulisan yang diilhamkan Allah untuk sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi pengetahuan itu hendaknya mau diharapkan agar kita tetap berjalan dalam terang dan real kebenaran Allah. Dan di ayat 17 diingatkannya, sebagai orang yang memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, senantiasa hendaknya tetap didorong dalam hati mereka untuk bertindak dan melakukan hal yang baik, buah yang baik. Ini adalah sebuah wujud tanda orang yang memiliki iman, kepercayaan kepada Tuhan. Paulus mengingatkan Timotius agar tetap menjadi pelayan yang didorong oleh iman untuk tetap melakukan yang baik. Jangan dipengaruhi akan tantangan persoalan ataupun apa yang dilihatnya di tengah-tengah kehidupannya, di mana ada begitu banyak orang yang seharusnya menjadi teladan tidak menjadi panutan di dalam kehidupan, khususnya orang yang beriman. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan jangan tiru mereka. Tetaplah Taurat itu, pengetahuan akan firman Tuhan itu mendorong kita untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Mendorong kita untuk tetap lebih dekat lagi dan tetap bersekutu dengan Allah. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini juga firman Tuhan ini juga mengingatkan kembali kepada setiap guru-guru sekolah minggu yang dimanapun mereka pada hari ini, ya sekiranya Tuhan tetap memberkati dan juga diharapkan agar guru-guru sekolah minggu juga tetap menjadi teladan buat anak-anak, baik dalam perkataan, tindakan, dan juga mampu tetap menjadi teladan dalam melakukan perbuatan baik. Ini yang diharapkan juga buat guru-guru sekolah minggu pada saat ini, dimanapun mereka berada. Tetap berjalan dalam terang Tuhan, terkhusus bagi guru-guru sekolah minggu yang masih lajang. Tuhan memberkati dan kita berharap tetap berjalan di dalam rel kebenaran Tuhan dan tetap bersuka cita menerima dan melakukan panggilan sebagai guru untuk mendidik dan mengajar anak-anak Tuhan agar memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan. Jadi guru sebuah teladan, contoh buat anak-anak semua. Tuhan memberkati saudara-saudari yang bersedia dan dipanggil Tuhan menjadi guru sekolah minggu di masa mudanya seperti Timotius. Paulus sangat memberikan apresiasi dan juga mendorong agar tetap setia berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan tetap bisa melayani Tuhan seperti yang Tuhan ingini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Berkati kami semua anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, setiap aktivitas yang kami lakukan juga
agar kami tetap mampu berjalan di jalan Tuhan. Bapa, bimbing kami, tuntun kami Tuhan, dan juga Tuhan tetap menyertai kami dalam kehidupan kami, untuk tetap merasakan akan kasih tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan. Bapa, kami juga berdoa buat setiap guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka Tuhan, yang telah bersedia melayani Tuhan, menjadi pelayan Tuhan kepada anak-anak kecil, anak remaja Tuhan. Berkati mereka Bapa, pelayan-pelayan, guru-guru sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan yang memperlengkapi mereka, Tuhan yang menuntun mereka agar mampu tetap melayani Tuhan di masa mudanya Tuhan. Untuk itu Bapa, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang lagi studi atau kuliah. Tuhan membimbing mereka, dan juga Tuhan tetap menyertai mereka agar dapat menyelesaikan studi perkuliahannya pun pada waktunya Tuhan. Begitu juga Bapak buat guru-guru sekolah minggu yang pada saat ini lagi mencari pekerjaan. Tuhan, biar apa yang mereka harapkan, pekerjaan ini Tuhan yang memberikan pekerjaan yang pantas buat mereka, untuk boleh mereka bekerja Bapa. Begitu juga Bapa, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang telah bekerja. Berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, agar dalam pekerjaan mereka pun bisa menjadi berkat Tuhan. Ya, untuk itu berkati mereka Bapa dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Begitu juga Bapa, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang sekiranya menurut Tuhan sudah layak pantas mendapatkan pendamping hidup. Biarlah Tuhan yang menjumpakan pendamping hidup yang pantas, cocok buat mereka, agar mereka tetap mampu untuk melayani Tuhan dalam membimbing anak-anak kecil, anak-anak remaja Tuhan. Bapa, Tuhan yang mengatur, yang memberikan yang terbaik akan teman hidup bagi mereka. Begitu juga Bapa, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang telah berkeluarga. Berkati mereka di dalam keluarga mereka, mampukan mereka juga sebagai anak-anak Tuhan untuk melayani keluarga Bapa. Terlebih buat anak-anak yang telah Tuhan titipkan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati mereka Bapa, Tuhan yang memperlengkapi setiap pelayanan yang dilakukan guru-guru sekolah minggu untuk memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupan, melalui kehidupan mereka Tuhan. Tuntun guru-guru sekolah minggu, berikan kesatuan hati buat mereka dalam melayani Tuhan, sehingga apapun yang mereka programkan dalam pelayanan mereka di tengah-tengah pelayanan gereja Tuhan, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga sebagai cara mereka agar iman kepercayaan anak-anak Tuhan, anak-anak kecil, remaja, tanggung semua boleh diperlengkapi untuk lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ini harapan kami Tuhan, melalui doa yang kami sampaikan. Bapa, di dalam nama Yesus, berkati doa ini Bapa, berkati apa yang kami lakukan pada hari ini. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.